Persaingan antara negara-negara Eropa terjadi karena beberapa alasan historis yang saling berkaitan. Beberapa konteks utama yang menyebabkan persaingan tersebut adalah kepentingan kolonial dan imperialisme, keseimbangan kekuatan, nasionalisme, perlombaan senjata, aliansi militer yang saling bertentangan, konflik kepentingan ekonomi, dan ketegangan etnis dan teritorial. Persaingan ini mencapai puncaknya dengan pecahnya Perang Dunia I dan kemudian berlanjut dalam berbagai bentuk sepanjang abad ke-20, termasuk selama Perang Dingin yang membelah Eropa menjadi blok barat dan blok timur. La Nouvelle-France merupakan wilayah koloni Prancis di Amerika Utara, meliputi Quebec sebagai pusat pemerintahannya, Illinois, Acadia, Louisiana, dan sebagainya. Ekspansi Prancis di Amerika Utara dimulai ketika François Premier mengirim Jacques Cartier untuk mengklaim wilayah bagi Prancis pada 1534. Ekspedisi ini mendirikan pemukiman pertama di Gaspé. Tetapi permukiman permanen baru terbentuk di Acadia pada 1604 di bawah kepemimpinan Samuel de Champlain. Selama di Amerika Utara, Prancis mengembangkan perdagangan berbasis pos dagang di Port Royal dan Quebec dengan fokus pada ikan cod, minyak ikan paus, dan bulu hewan. Pada 1663, Prancis mengubah struktur pemerintahan kolonialnya, di mana sistem perusahaan dagang digantikan pemerintahan langsung dari kerajaan. Perubahan ini membawa pertumbuhan pemukiman yang lebih stabil. Strategi Prancis untuk mempertahankan koloninya yang baik membuat populasinya pada 1760 mencapai sekitar 85.000 orang, meningkat dari sekitar 12.000 imigran awal. Namun, La Nouvelle-France akhirnya jatuh setelah kekalahannya dalam Perang 7 tahun dengan Inggris. Inggris berhasil merebut Quebec pada 1759 dan Montreal pada 1760. Dominasi Prancis di Amerika Utara pun berakhir melalui Perjanjian Paris di tahun 1763. Berikut merupakan strategi utama Prancis dalam kolonisasi di Amerika Utara. Pertama, adanya perdagangan dan aliansi dengan penduduk asli. Prancis mendirikan pos dagang seperti di Quebec, Tadoussac, dan Montreal untuk mengembangkan perdagangan bulu terutama berang-berang. Kedua, pendirian pos militer dan pemukiman strategis. Untuk mengamankan wilayah mereka dari ancaman Inggris dan Iroquois, Prancis mendirikan benteng dan pos di sepanjang sungai St. Lawrence dan Mississippi, termasuk di Detroit dan Illinois Country. Ketiga, misi keagamaan. Gereja Katolik berperan besar dalam kolonisasi dengan kehadiran pada misionaris Yesuit bertujuan untuk mengkonversi penduduk asli ke agama Katolik. Lalu keempat, ekspansi wilayah dan dominasi militer. Prancis meluas pengaruhnya hingga ke Mississippi dan Teluk Meksiko, mendirikan koloni Louisiana. Dan kelima, pemerintahan sentralistis dan intervensi kerajaan. Pada 1663, Prancis mengambil alih kendali langsung atas koloni dari perpustakaan dagang, menjadinya bagian dari kerajaan dengan sistem pemerintahan terpusat. Pertama, Jacques Cartier menjelajah Prancis yang eksplorasi ke wilayah Kanada atas perintah Raja François I dan mengklaim wilayah sekitar sungai Saint-Laurent untuk Prancis pada 1534 yang menjadi dasar pembentukan La Nouvelle-France. Kedua, Samuel de Champlain mendirikan Quebec pada 1608 dan menjalin hubungan baik dengan penduduk asli untuk perdagangan bulu yang menjadi pilar ekonomi kolonial. Ketiga, Jean Talon berperan dalam meningkatkan populasi kolonis melalui migrasi dan mendorong diversifikasi ekonomi. Keempat, Comte de Frontenac mempertahankan wilayah dari serangan Inggris dan Iroquois. Kelima, Pierre de la Vérendrye memperluas pengaruh Prancis hingga ke wilayah Mississippi. Kolonisasi Prancis tentu membawa dampak bagi pribumi Amerika. Dengan adanya perdagangan bulu, dua bangsa tersebut membentuk aliansi. Melalui aliansi ini, pribumi Amerika dan orang Prancis berdagang, tinggal bersama, dan seringkali menikah satu sama lain yang menyebabkan terjadinya asimilasi budaya kedua bangsa tersebut. Selain itu, terdapat banyak pribumi Amerika di Nouvelle-France menjadi pemeluk Katolik juga. Akan tetapi, aliansi Prancis pribumi juga membawa dampak buruk seperti peredaran senjata api, alkohol, serta penyebaran penyakit menular di Amerika. Di sisi lain, permintaan Prancis akan budak pribumi menyebabkan masyarakat pribumi Amerika saling menyerang antar komunitas.